Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nur Hidayah SPD dari SD Negeri 027 Samboja, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan proses pemberian tuntunan terhadap kemampuan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik, agar kelak nantinya mereka menjadi insan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat sekitar, berbangsa, dan bernegara, yang memiliki karakter dan akhlak yang baik. Dan pengajaran adalah proses yang memberikan atau mentransfer ilmu yang bermanfaat untuk kesiapan peserta didik secara lahir dan batin. Maka dari itu, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Karena dengan pendidikan dan pengajaranlah kita sebagai pendidik dapat mempersiapkan peserta didik untuk keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam prosesnya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan agar guru yang memberikan pendidikan juga memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar peserta didik berada, yang artinya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik haruslah memperhatikan lingkungan sekitar, karakteristik daerah lokal, dan semua hal yang ada di lingkungan peserta didik. Pada konsep kodrat alam dan kodrat zaman yang diterapkan oleh setiap guru, maka dapat dipastikan peserta didik akan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Peserta didik akan mudah memahami konten atau materi yang diberikan, karena hal yang dipelajari berhubungan langsung dengan hal-hal di sekitar mereka. Dan dengan memperhatikan kodrat zaman, peserta didik mendapatkan manfaat yang bisa mereka praktikkan secara nyata sesuai dengan perkembangan zaman dan haruslah berpusat pada peserta didik. Contohnya pada kearifan lokal yang ada di daerah pesisir masyarakat Samboja, yang lebih dikenal dengan tradisi melarung di pesisir Nusantara Samboja. Tradisi melarung atau dikenal dengan sedekah laut adalah salah satu tradisi kearifan lokal masyarakat pesisir sebagai tanda ungkapan rasa syukur atas hasil tangkapan laut yang selama ini didapatkan nelayan Samboja. Ritual pesta laut mempunyai makna yang mendalam terhadap rasa syukur atas limpahan rezeki, terutama yang berasal dari hasil tangkapan nelayan di laut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki arti daya upaya untuk memajukan tumbuh kembang budi pekerti, pikiran, dan tumbuh kembang itu sendiri. Pesta laut sangat relevan dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika dikontekstualkan dengan nilai luhur kearifan lokal budaya daerah pesisir Nusantara Samboja, akan bisa menjadi penguatan karakter terhadap peserta didik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dalam membangun sikap positif dan juga budi pekerti. Karakter dan kearifan lokal daerah pesisir Nusantara Samboja bisa menjadi sebuah budaya baru dalam kontribusi guna tumbuh kembang peserta didik secara holistik dan seimbang dalam menghadapi kodrat zaman. Lalu, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai karakter murid yang bisa kita lihat dari kearifan lokal ini adalah 1. Gotong royong. Dalam proses tradisi ini, semua masyarakat berbaur saling bekerja sama. 2. Religi atau rasa syukur. Pada tradisi ini, semua masyarakat mengungkapkan rasa syukur yang mereka rasakan selama 1 tahun dari hasil laut yang mereka dapatkan dengan memberi makan kembali ikan di laut pada tradisi ini. 3. Cinta lingkungan. Ini terwujud dari pemilihan makanan sesajen yang dilarung adalah makanan yang tidak mencemari lingkungan.
4. Kesetaraan gender. Pada tradisi tersebut tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini sama halnya dengan kita mengajarkan kepada murid kita untuk tidak membeda-bedakan baik dari gender, ras maupun suku. Karena pada dasarnya kita semua sama dan memiliki hak yang sama. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Selama saya mengajar dan mendidik siswa, saya selalu meminta siswa saya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan dan melakukan apa yang saya perintahkan tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya. Contohnya, dengan memberikan penugasan dengan rentang waktu yang telah saya tentukan tanpa memberikan pendampingan secara langsung kepada murid, dan dengan memberikan standar nilai tanpa melihat kesulitan yang dirasakan murid. Saya tidak memperdulikan keadaan murid pada saat mengerjakan tugas yang diberikan. Apakah mereka merasa enjoy atau bahkan merasa tertekan dengan tuntutan yang saya berikan. Intinya, semua murid berfokus pada guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah saya mengerti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Saya merasa termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai yang digaungkan dan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya merasa tertantang dan bersemangat dalam melakukan perubahan pada proses pembelajaran di kelas. Dan saya harus bisa mengajak rekan sejawat dan semua warga sekolah untuk bisa melakukan perubahan itu secara bersama-sama agar terwujudnya pembelajaran yang penuh keterbukaan, menyenangkan, aman, nyaman, dan bermakna. Saya juga harus menumbuhkan sikap sabar dan ikhlas yang lebih besar lagi dalam mendidik murid. Saya juga harus memiliki kemampuan untuk bisa mengelola keadaan kelas agar kebutuhan murid bisa terpenuhi. Contohnya, mampu menggunakan IT atau media pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran. Yang akan saya terapkan di dalam kelas adalah menerapkan filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo. Sebagai seorang guru, saya haruslah menjadi contoh yang baik untuk murid saya, dimulai dari diri sendiri, memperbaiki tingkah laku, pakaian, tutur kata, dan kebiasaan yang kurang baik. Inmadio Mangunkarso. Sebagai seorang guru, saya haruslah memberikan semangat kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Tuturi Handayani. Sebagai seorang guru, saya haruslah memberikan dorongan serta motivasi agar siswa bersemangat dalam belajar supaya cita-cita yang mereka impikan dapat dengan mudah tercapai. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bisa mengingatkan saya dan membantu ibu bapak guru hebat semua untuk bisa melakukan perubahan dalam dunia pendidikan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.